Lies. But you gotta make it cause you gotta preach it, that's every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Alif Amalfi dari kelas 11 TKJ 1. Di video kali ini saya akan membahas materi dari Cisco Routing mengenai NAT. Pertama-tama, apa itu NAT? NAT adalah singkatan dari Network Address Translation. NAT merupakan salah satu protokol pada suatu sistem jaringan. NAT memungkinkan suatu jaringan dengan IP atau Internet Protokol yang bersifat private, IP belum terregistrasi di jaringan internet untuk mengakses ke dalam jalur internet. Hal ini berarti suatu alamat IP juga dapat mengakses internet dengan menggunakan IP privat atau bukan menggunakan IP publik. NAT juga biasanya dibenamkan dalam sebuah router. NAT juga sering digunakan untuk menggabungkan atau menghubungkan dua jaringan yang berbeda. Dan juga mentranslate atau menerjemahkan IP private dalam jaringan internal ke dalam sebuah jaringan yang legal. Network sehingga memiliki hak untuk melakukan akses data dalam sebuah jaringan. Lalu jenis NAT itu ada 4. Yang pertama ada full count NAT, one-to-one NAT. Jenis paling terbuka dari NAT, semua koneksi dari dalam keluar diterjemahkan ke satu alamat IP publik dan juga satu port tetap. Paket dari host manapun di luar bisa masuk ke dalam publik, itu tanpa batasan. Yang kedua ada restricted count NAT. Ini adalah NAT yang lebih aman daripada full count. NAT hanya menerima paket dari IP tujuan yang sebelumnya dihubungi oleh host internal, tetapi juga portnya boleh berbeda. Lalu yang ketiga ada port restricted count NAT. Sama seperti yang sebelumnya restricted count, tapi NAT yang ini juga membatasi nomor port sumber luar. NAT hanya menerima paket dari IP dan port luar tertentu yang sebelumnya pernah dihubungi. Yang keempat ada symmetric NAT. Symmetric NAT itu adalah jenis NAT paling ketat dan juga paling umum di jaringan kantor atau ISP. Setiap koneksi ketujuan berbeda, dalam kurung IP atau port luar berbeda, akan memakai port publik yang berbeda. Jadi, tidak ada port tetap, setiap arah punya pasangannya sendiri. Lalu tipe NAT. Yang pertama ada tipe NAT statis. NAT statis menggunakan table routing yang tetap atau alokasi translasi alamat IP ditetapkan sesuai dengan alamat asal atau source ke alamat tujuan atau juga destinasi ya, sehingga tidak memungkinkan terjadinya sebuah pertukaran data dalam suatu alamat IP apabila translasi alamat IP-nya belum didaftarkan dalam sebuah table NAT. Jadi NAT statis terjadi ketika sebuah alamat lokal inside dipetakan ke sebuah alamat global atau internet outside. Alamat lokal dan global dipetakan satu lawan satu secara statik. NAT juga secara statis akan melakukan request atau pengambilan dan pengiriman paket data sesuai dengan aturan yang telah ditabelkan dalam sebuah NAT. Lalu ada tipe NAT dinamis. Tipe ini menggunakan logika balancing atau menggunakan logika dengan pengaturan beban, di mana dalam tabelnya sendiri telah ditanamkan logika kemungkinan dan pemecahannya. NAT ini juga tipenya itu dinamis, pada umumnya dibagi menjadi dua jenis, yaitu NAT system pool dan NAT system overload. Yang ketiga ada NAT system pool. Nah, sistem pool ini atau sistem kelompok menggunakan sebuah tabel NAT dengan logika yang dinamis, di mana logika yang ditanamkan dalam NAT tersebut pada umumnya merupakan logika fusi atau juga lambang yang nilai transaksinya belum pasti. Dalam sistem ini, suatu request belum tentu akan melewati jaringan yang sama bila melakukan request yang sama untuk kedua kalinya. Translasi dinamik terjadi ketika router NAT diset untuk bisa memahami alamat lokal yang harus ditranslasikan
dan kelompok pool alamat global yang akan digunakan untuk terhubung ke internet. NAT dengan sistem pool biasanya sering sekali dimanfaatkan untuk melakukan balancing atau keseimbangan beban pada jaringan. Jadi ini tuh sistem pool itu digunakan untuk menyeimbang beban pada jaringan dan juga dimanfaatkan oleh beberapa orang untuk melakukan balancing pada jaringan ya. Lalu ada yang keempat itu ada overloading system. Overloading system itu menggunakan logika request atau permintaan dari klien yang banyak atau banyak alamat dioperkan atau juga diberikan ke suatu alamat IP distribusi. Sejumlah IP lokal atau internal juga dapat ditransaksikan ke satu alamat IP global dalam kurung outside. Hal ini sangat menghemat pengguna alokasi IP dari ISP. Sharing atau pemakaian bersama satu alamat ini menggunakan metode port multiplexing atau perubahan port ke packet unbound. Jadi sistem overloading itu digunakan untuk melakukan request ataupun perubahan dari port multiplexing menjadi port packet outbound ya. Nah, jadi segitu saja materi penjelasan dari tipe dan jenis dan juga definisi dari NAT. Selanjutnya kita akan melakukan implementasi konfigurasi menggunakan Cisco Packet Tracer. Di sini kita sudah masuk ke dalam aplikasi Cisco-nya. Saya menggunakan, ini adalah topologi yang saya gunakan ya. Nah, seperti ini. Ini yang pertama ada server menggunakan IP ini. Terus ada 3 router yang masing-masing memiliki IP-nya sendiri. Nah, seperti yang router ini menggunakan 10.10.10.10/30 dan ini 11/30, dan untuk yang PC kita akan menggunakan 2 VLAN dan di sini ada satu switch untuk menghubungkan VLAN-nya. Nah, pertama-tama kita masukkan terlebih dahulu IP ke dalam servernya. Kita blok aja, copy, stop, kita paste, ini ubah jadi 2, ini kita ubah belakangnya jadi 1 dikarenakan default gateway ya. Nah, kalau sudah, kita masuk ke dalam router yang pertama untuk mengaktifkan terlebih dahulu atau menghubungkan terlebih dahulu router ke servernya. Enable lalu interface G00 IP address-nya. Nah, untuk IP address yang G00 kita masukkan IP address yang ini. G00 itu terhubung ke IP yang ini 192 ya. Masukkan buat 168.25.1 ya. Nah, 255 masukkan, lalu masukkan subnet max-nya 5.25.0. Enter. Kalau ini kita kelebihan 1. Nah, enter. Kalau sudah, jangan lupa masukkan nashoot agar langsung hijau ya terhubung. Lalu selanjutnya yang G01 INT G01 IP address 255.255.255. Nah, untuk subnet max ini dikarenakan size 30 atau prefix 30 kita menggunakan 252 di akhirnya. Langsung kita no shot. Nah, ini masih belum merah dikarenakan kita belum melakukan yang sama di router yang ini. Agar bisa hijau kita harus konfigurasi juga di router yang ini. Router ini masuk ke CLI sebentar ya, kelihatan. Nah, ini kita kita enable conf t lalu int g00 IP address. Nah, untuk IP address yang G00 ya, yang G00 itu sama seperti yang
router sebelumnya itu menggunakan 10.10 ya, tapi dikarenakan tadi router itu menggunakan yang 10.10 akhirnya 1, ini menggunakan 10.10.10 yang akhirnya 2. 255.255.255.252. Enter, lalu no shoot agar terhubung ya, no shoot, enter, masukkan INTG01 untuk kabel yang ke bawah ini. Nah, yang IP-nya address itu 11. IP address 11.11.11.1.255.255.252. Enter, tanah shoot. Nah, kalau sudah, kita ke router ini. Ini ya, cari no enable conft lalu INTG0/0 yang 11 ini juga. Tadi kan 1, ini sekarang 2. IP address 11.11.11.2 255.255.255.252. Lalu nos SH misalnya masuk. Nah, lalu untuk yang terakhir itu G01. Nah, untuk G01 itu tidak kita masukkan IP address dikarenakan ini itu terhubungnya ke switch bukan router, jadi tidak perlu menggunakan IP address. Tinggal enter, langsung no SH atau no shoot. Nah, otomatis akan hijau. Kalau sudah konfigurasi router, kita lanjut ke konfigurasi. Pertama-tama masukkan lebih dahulu IP PC ya, IP PC. Sebelum menambahkan VLAN, kita masukkan dulu IP PC 8.10.2. Kita blok ya, kita copy, paste 1. Nah, ini juga sama, itu bukan 10 ya, ini bukan 10 tapi jadi 20. Nah, ini 2. Kebalik. Ini yang 2. Nah, kalau sudah dikasih IP ya yang PC, kita lanjut ke switch. Di switch masukkan VLAN 10, lalu VLAN 20. Nah, sebelum sebelum kita ini ya, sudah kita masukkan VLAN ini seperti ini, masukkan INTFA01 ya, 01. Yang mana 01? Yang ini, kabel yang ini, yang switch ke router 01 itu. Kita harus mode terang terlebih dahulu, karena switch ke router itu harus diterang terlebih dahulu ya. Enter, lalu switch port mode terang. Nah, kalau udah mode terang, tinggal kita masukkan INTFA02 untuk VLAN. INTFA02 switch port switch port mode akses, enter, switch port akses VLAN 10, enter. Lanjut ke yang FA03, itu switch port mode akses menggunakan VLAN yang ke-20. Untuk yang FA03 itu VLAN 20 ya, akses VLAN 20. Oke, kalau udah, masukkan VLAN juga di yang router, tapi itu menggunakan encapsulation dan .1Q. Cuma caranya seperti ini ya. Pertama-tama kita enter. Nah, dari config if ya, kita exit. Kalau sudah exit, masukkan int g0/1 ya, g01 titik, dikarenakan VLAN-nya 10, jadi g0 titik
G01.10 enter. Nah, sudah masuk ke dalam sub if, kita langsung encapsulation dot 1q, masukkan nomor filenya 10 enter. Nah, kalau sudah enkapsulasi, masukkan IP address PC-nya seperti tadi itu kita paste. Nah, 20 ini yang kita ubah dikarenakan PC pertama itu 10 ya, 10 1 udah benar 1. Kita masukkan subnet max-nya 255.255.255.0 enter. Lalu yang satunya lagi yang bilang 20 enter. Biasanya kita tinggal ganti saja ke enkapsulasinya kita ganti ke 20, lalu ininya IP address-nya ganti juga, yang ininya ke 20 ya, 20. Nah, enter. Kalau sudah, kita langsung cek dulu ya, harusnya bisa sih. Kita BGP terlebih dahulu. Dynamic routing itu kita BGP. Jadi setelah kita menambahkan IP pada switch dan juga router ya, lanjut kita masukkan dynamic routing BGP, sistem protokol BGP ya, seperti di pembahasan sebelumnya. Enter, exit, lalu router tanda tanya, pilih BGP ya, BGP bebas ininya, mau autonomous sistemnya nomornya mau berapa, saya pilih 1 saja, 1 untuk pertama ya, untuk versi pertama itu 1. Enter. Kalau sudah di enter ya, kita tinggal tanda tanya di bacaan router, config router itu tanda tanya. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Yang pertama ada naik BGP, distance, exit, configuration mode, naik board, network, BGP, no default, distribute. Nah, untuk BGP itu kita pilih yang pertama itu pilih naik board terlebih dahulu. Naik board, terus masukkan IP address tetangga kita. Misalkan ini router 1 itu menggunakan 10.10.10.1 ya. Nah, yang tetangga kita itu menggunakan 10.10 yang akhirnya 2. Jadi kita masukkan yang akhirnya 2 karena kan mereka tetangga, seperti ini bacanya saja, naik board tetangga 10.10.10.2. lalu remote access. Nah, remote AS itu apa ya, seperti remote lah atau nomor remote lah. Jadi ini AS1 ya, remote AS1. Yang tetangganya itu AS2. Nah, simpelnya ya, tinggal remote AS itu ya, tinggal isi aja yang milik tetangga kita 2, misalkan 2. Ini 2 ya, remote AS nya tuh berarti 2. Enter. Sudah, langsung network, lanjut ke network. Nah, pertama-tama yang diisi di network router 1 itu IP address dari servernya dulu ya, network, lalu IP address ininya 192.168.25. Nah, untuk network itu wajib akhirnya itu, kalau misalnya itu wajibnya itu 0 ya, 0. Kalau udah masukkan subnet mask IP address, lanjut subnet mask. Sebelum masuk subnet mask itu ketik dulu mask, itu wajib untuk BGP ya, kalau enggak itu bakal incomplete atau invalid configuration ya. Mask 255.255.255.0 karena IP address server. Enter. Lalu yang kedua itu IP address yang ini, yang 10. Nah, kalau yang 10 nah, untuk yang 10 nah, untuk yang 10 subnet max-nya itu hilang lagi nih, 10.10.10. Nah, untuk yang
yang 10.10 subnet max itu akhirnya itu harus 252 sama seperti IP address yang tadi 252. Yang ini yang IP address yang konfigurasi gigabyte ya 52, enter. Kalau sudah, kita lanjut ke yang tetangganya, sama ya, konfigurasi juga sama, enter. Const lalu int router bgp. Tadi kan bgp 1, sekarang bgp 2 neighbor. Nah, neighbornya itu yang tadi 2 sekarang 1, 10 1 dan juga 1, enter. Lalu masukkan network. Nah, networknya itu yang pertama 10.10 dulu, 10.10.0 255.255.255.2. Maxnya jangan lupa maxnya ya, mas, enter. Kita ini aja, ulangi lagi yang tadi, kita tinggal ubah aja ya. Kalau tidak ingin capek-capek ngetik, tinggal kita scroll page ke atas aja, tinggal ganti 11. Nah, kalau udah kita enter. Nah, kalau udah kita pindah ke router yang kedua, lalu coba IP route, masukkan IP route 0 nya 8 kali ya, 0.0.0.04, kita spasi 0.0.0.04, jadi 4 tambah 4 8. Nah, lalu 11.11.11.1, enter. Kalau udah, do ping. Nah, ping itu masukin yang ini, IP address server 192.168.25.2 ya, enter. Coba tunggu. Nah, ini masih 60% ya, 3/5. Kita ulangi lagi. Biasanya itu 2 kali percobaan ya. Enter. Dan 100% sukses rate. Itu tandanya sudah berhasil. Nah, kita langsung saja tambahkan IP NAT ya, IP NAT inside ya, bukan IP NAT. Pertama itu sebelum IP NAT itu kalau tidak salah akses ya, akses list, tanda itu 1 ya, I1. Untuk IP standar itu 1, spasi tanda tanya, terus ini permit, akses list 1 permit ya, permit. Lalu tanda tanya lagi. Nah, sudah masukkan permit, langsung masukkan IP address pilan ya, IP address yang pilan seperti pilan 10, pilan 20, kita masukkan di access list one permit. Pertama-tama IP address yang pilan 10 ya, 10.0. Nah, untuk subnet maxnya dikarenakan prefix 24, jadi kita menggunakan 0.0.0.255. Nah, gimana bisa jadi 0.025? Itu kayak seperti dua subnet max biasa yang 255.255.255.0. Kita kurangi aja, 255 kurangi 255 0, 255 kurangi 255 0, 255 dikurangi pokoknya 255 kan kalau dikurangi yang sama itu hasilnya 0. Nah, kalau 0 dikurangi 255 yang di akhir ya, 0 dikurangi 255 hasilnya bakal 255. Jadi tinggal tukar aja 255 jadi di akhir, 0-nya jadi di 3 di awal. Kalau sudah tinggal enter. Nah, lalu pilihan 20 juga masukin. Kita tinggal ubah aja ya, kalau ini tidak 20 enter. Nah, kalau udah IP NAT tinggal int ya, tinggal int g0/0. Ini dulu IP NAT, langsung aja IP NAT ya, IP NAT inside
inside tanda tanya source. Source itu kayak alamat untuk mentranslate apa ya, sumber translator alamatnya ya. Inside source tanda tanya, pilih yang list dulu, yang list, yang statik nanti aja. List 1 tanda tanya interface, lalu masukkan yang interface-nya itu yang ini nih, yang G0/0 ke atas ya, yang ke atas, buat menghubungin IP public sama IP private ya. Nah, itu fungsi dari IP NAT, IP NAT. Masukkan IG00. Nah, kalau udah, kalau kalian masih bingung nih udah gini gimana lagi, tinggal kalian tanda tanya aja. Nah, akan muncul yang namanya overload. Overload ini untuk mentranslasi addressnya, atau tadi seperti yang penjelasan tadi itu untuk mengubah apa ya, IP lah, IP private jadi ke publik gitu ya. Kita tinggal ketik aja overload, langsung enter. Kalau udah di enter dan ini udah overload ya, kalian tinggal int ya, int G0/0 enter, lalu IP NAT, bukan inside tapi outside dulu ya, outside enter. Lalu kalau udah outside, masukkan interface untuk tadi itu, interface dari VLAN kayak ini, kayak int G0/1.10. nah ini ya, int G01.10 ini untuk interface dari VLAN ya. Kita enter, lalu IP NAT inside, enter, lalu masukkan yang lupa masukkan yang VLAN 20 juga ya. Kita tinggal ganti aja ini ya, 10 dari 10 jadi 20. Nah, IP NAT inside. Nah, kalau udah ini tuh udah ya, udah. Nah, cara ngeceknya kalian masuk ke PC ya, ke terminal, bukan terminal, command prompt, lalu ping 192.168.25.2. kita coba ya. Nah, kalau udah muncul TTL itu artinya ataupun pertanda itu berhasil. Jadi itu adalah cara untuk menghubungkan IP private menjadi IP private ke IP publik menggunakan NAT ya, Network Address Persistent. Oke. Nah, selanjutnya selanjutnya kita akan mencoba mengonfigurasi IP NAT menggunakan metode yang kedua, itu static. Nah, pertama-tama masuk ke dalam routernya. Ini kita aja, dari awal aja, enable connected, lalu IP int G02, lalu masukkan IP address dulu ya, IP address 92.168.1.255.3.0, enter, lalu exit lagi, masukkan IP NAT inside source. Nah, kalau tadi kan list ya, list. Nah, untuk sekarang itu menggunakan yang static, specify static local global mapping. Nah, tinggal cek aja static, lalu masukkan IP address lokal. Nah, ABCD inside local IP address. Contohnya itu kayak gini, 192 ya, sering kita gunakan aja, 2.30.2. Lalu yang kedua ada inside global IP address atau IP address global lah ya, seperti IP publik. Masukannya jadi IP-nya itu 11.11.11.3. Nah, enter. Lalu kalau udah tinggal IP tinggal int G02 IP NAT inside. Nah,
Jadi seperti ini ya konfigurasinya kurang lebih. Jadi seperti itu saja konfigurasi dari yang pertama itu ada IP NAT overload ya, dan dynamic BGP itu, dan yang kedua ada IP NAT static. Jadi seperti itu saja dari konfigurasinya itu tidak terlalu ribet ya, hanya simpel saja, tidak banyak konfigurasi-konfigurasi lain. Jadi saya hanya mau memfokuskan kalian untuk mengkonfigurasi pada konfigurasi yang tadi. Oke, mohon maaf bila ada salah kata ataupun cara penyampaian saya yang kurang baik, dan juga mohon maaf sekali bila ada salah satu materi ataupun konfigurasi yang kalian tidak mengerti dan saya kurang bisa kalian pahami ya cara penyampaian saya. Mohon maaf sekali. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.